Beberapa pengertian mengenai coaching menurut para ahli yaitu yang pertama, sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Menurut Graham tahun 1999. 2. Kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajari. Menurut Whitmore tahun 2003. Kemudian yang ketiga, bentuk kemitraan bersama klien coach untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreativitas. Proses kreatif. Menurut International Coach Federation atau ICF, coaching memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Jika proses coaching berhasil dengan baik, masalah-masalah pembelajaran atau masalah eksternal yang mengganggu proses pembelajaran dan dapat menurunkan potensi murid akan dapat diatasi. Mengingat pentingnya proses coaching ini sebagai alat untuk memaksimalkan potensi murid, guru hendaknya memiliki keterampilan coaching. International Coach Federation atau ICF memberikan acuan mengenai 4 kelompok kompetensi dasar bagi seorang coach, yaitu yang pertama adalah keterampilan membangun dasar proses coaching, yang kedua keterampilan membangun hubungan baik, dan ketiga keterampilan berkomunikasi, dan yang keempat adalah keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Di sini menampilkan perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling. Dari aspek tujuannya, coaching mengarahkan coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya, sedangkan mentoring tujuannya membagikan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Kemudian konseling itu membantu konseli memecahkan masalahnya. Dari segi aspek hubungan, coaching itu kemitraan yang setara dan coach sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengarahkan saja dan coach lah yang membuat keputusan sendiri. Kalau mentoring itu hubungan antara seseorang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Mentor langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sesuatu. Kalau konseling hubungan antara seorang ahli dan seseorang yang membutuhkan bantuannya. Konselor bisa saja langsung memberi solusi. Dari aspek keahlian, coach bisa saja seseorang yang ahli, guru, teman, atau rekan kerja. Mentoring adalah keahlian. Mentor adalah seseorang yang berpengalaman dalam bidangnya, sedangkan keahlian konseling atau dari konselor adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya.
Secara umum, komunikasi dapat diartikan sebagai proses meneruskan informasi atau pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media kata, tulisan, ataupun tanda peraga. 4 unsur utama yang mendasari prinsip komunikasi yang memberdayakan, yaitu hubungan, saling mempercayai, menggunakan data yang benar, bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi, dan yang keempat, rencana tindak lanjut atau aksi. 4 aspek komunikasi yang perlu kita pahami dan kita latih untuk mendukung praktik coaching kita. Yang pertama adalah komunikasi asertif, yaitu komunikasi secara asertif akan membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif karena ada pencapaian bersama dan kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Beberapa tips singkat yang dapat seseorang coach lakukan yaitu menyamakan kata kunci, menyamakan bahasa tubuh, dan menyelaraskan emosi. Yang kedua adalah pendengar aktif. Seorang coach yang baik akan mendengar lebih banyak dan kurang berbicara. Dalam sesi coaching kita perlu fokus bahwa pusat komunikasi adalah para diri coach, yaitu murid kita. Beberapa teknik mendengarkan aktif sehingga kita mampu menangkap pesan-pesan yang disampaikan. Yang pertama, memberikan perhatian penuh pada lawan bicara kita dalam menyampaikan pesan. Kemudian, tunjukkan bahwa kita mendengarkan. Yang ketiga, menanggapi perasaan dengan tepat. Kemudian, parafrase dan bertanya. Bertanya efektif. Bertanya pada coaching merupakan kemampuan bertanya dengan tujuan tertentu, bukan sekedar jawaban singkat yang diharapkan, namun pertanyaan yang diberikan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi diri. 4. Umpan balik positif. Umpan balik dalam coaching bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coach dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Coach memakai umpan balik yang disampaikan sebagai refleksi dan pengembangan diri. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu model coaching, yaitu Tirta. Salah satu model coaching ini untuk aspek pendidikan. Tirta dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas yang telah diaplikasikan, yaitu Grow Model. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntun guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktek coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Jika ditanya apa Tirta coaching, yaitu Tirta tadi dikembangkan dari model coaching yang dikenal sangat luas yang telah diaplikasikan, yaitu Grow Model. Grow adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Option, and Will.